sebenarnya mereka tuh mau ketemu gue, kangen sama gue, atau emang cuman buat foto doang sih, sebenarnya cuman buat diposting doang sih. Dan itu bikin gue sedih dan gue nggak suka itu. Halo, gue Sarah, gue kerja di Studio The Organism, gue sebagai post production producer. Oke, mulai ya. Apa saja media sosial yang kamu punya? Facebook, Twitter, LinkedIn, ada Tumblr, sama Pinterest, tapi emang jarang banget posting. Menurut kamu apa tujuan media sosial? Apa ya? Jadi sumber informasi kalau menurut gue, sama media sosial dipakai banyak orang buat berkomunikasi sama teman-teman atau sama siapapun itu gitu. Jadi sarana buat informasi dan komunikasi. Apa yang biasa kamu post di media sosial? Hampir gak pernah posting sih sebenarnya. Jadi gue punya tapi gue jarang banget posting sesuatu. Jadi gue lebih kayak jadi penontonnya sebenarnya dibanding sering posting. Seberapa sering kamu sharing kehidupan pribadimu di media sosial? Jarang banget sih, hampir nggak pernah, jarang banget. Bisa dihitung jari lah. Dengan kehidupan bermedia sosialmu seperti saat ini, apakah kamu bahagia? Bahagia? Sebenarnya sih karena gue emang gak terlalu suka posting atau sharing hal-hal yang pribadi ke banyak orang. Kalau ke orang-orang terdekat iya, cuman kan itu gak harus dilakukan di sosial media kan. Maksudnya gue bisa sharing itu langsung atau ya personal aja gitu di WhatsApp, gue ngerasa kayak gak kenapa harus posting atau sharing ke banyak orang di sosial media ya gitu. Gue gak ngerasa gue butuh itu sih. Pertama kali gue bikin akhirnya punya akun sosial media tuh Facebook sama Twitter. Itu pun dibikinin sama temen SMA gue. Dan pas gue SMA itu kayak orang-orang punya Facebook tuh udah dari kelas 1, SMA, kelas 2 atau bahkan SMP tuh udah ada yang punya. Gue tuh baru bikin kelas 3 udah mau lulus. Karena mikirnya kayak waktu itu temen gue kayak suruh, bikin dong. Karena nanti kalau udah kuliah kan misah-misah tuh. Jadi biar tetap bisa kontak, bisa tetap ngobrol, bisa nggak hilang gitu. Ya udah bikin aja, dibikinin. Tapi gue nggak pernah posting apa-apa gitu. Dari zaman sekolah tuh gue bukan tipe yang kayak harus banget ngikutin tren tertentu gitu. Entah itu gadget, entah itu gaya rambut, baju, sepatu, apa. Gue tuh nggak termasuk yang ngikutin tren itu sebenarnya. Kalau kita ngeliat orang di sosmed tuh mereka sering banget posting hal-hal yang misalnya mereka baru beli apa, terus diposting, atau mereka pergi kemana, atau mereka habis ngapain. Itu kayak buat gue, kalau gue ngeliatnya tuh kayak agak pamer sebenarnya kan. Nah, dari zaman sebelum ada sosmed, gue udah nggak melakukan itu, gue nggak terlalu suka gitu loh. Jadi ketika ada sosmed pun dan orang semakin skalanya jadi tambah besar gitu kan, ya gue semakin gak pengen gitu, semakin gak mau ngikutin jadinya. Sebenarnya gue jadi mikir juga sih, kenapa kok gue gak punya keinginan untuk ngikutin tren atau yang gitu-gitu ya, kenapa ya kok gue kayak gitu. Gue sempat jadi mempertanyakan juga gitu. Tapi ternyata dari keluarga gue pun juga bukan keluarga tajir banget yang apa-apa tuh langsung dibeliin, apa-apa langsung ini. Jadi dari kecil tuh nyokap gue ngajarinnya buat lebih aware, secara nggak sadar dia ngajarin itu ke gue. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan langsung diikutin atau langsung dibilang ini jelek, ini bagus atau apa. Jadi gue lebih banyak observe gitu loh akhirnya secara nggak sadar dari kecil. Ya gue tahu ini ada ini, tapi gue butuh nggak sih? Kalau gue ngerasa gue nggak butuh ya gue nggak ikutin gitu. Ada momen dimana waktu udah kuliah sampai akhirnya ngumpul lagi sama teman-teman yang SMA, mau janjian ketemuan aja tuh kayak mikirin tempatnya di mana ya, bagus nggak sih buat foto, nanti kalau di foto bagus atau enggak. Mau ketemuan tuh janjian harus ada dress code-nya apa gitu, buat kepentingan nanti di postingan tuh bagus. Itu tuh gue kayak jadi sedih gitu karena sebenarnya mereka tuh mau ketemu gue, kangen sama gue, atau
emang cuman buat foto doang sih, sebenarnya cuman buat diposting doang sih, dan itu bikin gue sedih dan gue nggak suka itu. Makanya akhirnya dengan nggak pakai sosmed itu, maksudnya nggak aktif di akun pribadi itu, akhirnya gue ketemu sama teman-teman yang emang pure kalau ketemu tuh ya emang ngobrol, emang kangen, emang pengen saling update segala macem. Jadi akhirnya gue udah tahu gue nggak suka itu dan gue nggak pakai itu. Ya akhirnya gue ketemu sama teman-teman yang real. Ketika kalau misalnya tadi lo nanya apakah gue takut ketinggalan update atau apa, ternyata pas gue ketemu lagi sama teman-teman gue, ya bener-bener di momen ketemuan itu kita saling update kayak, iya gue habis ini, gue apa, itu lebih bermakna sih menurut gue, itu lebih seru. Akhirnya gue tetap ngikutin, tetap buka, tetap lihat-lihat dan cari tahu karena ada banyak banget informasi di situ. Entah itu kaitannya dari pas zaman kuliah nyari-nyari reference atau pas kerja pun juga sebenarnya banyak banget lah info di sosial media, bahkan kayak info lalu lintas aja ada di sosmed kan gitu, secepat itu gitu update-nya. Jadi buat gue sih jadi sumber informasi sih. Kayak Instagram gitu akhirnya gue tetap menggunakan di pekerjaan gue, maksudnya ada akun Instagram kantor gue yang gue juga beberapa kali manage itu gitu. Jadi ya lebih buat kerja, emang ada kebutuhannya gitu loh, kalau buat pribadi enggak. Gue ngerasanya jadi lebih jujur sama apa yang gue suka, lebih jujur sama diri gue sendirinya sebenarnya. Jadi gue misalnya mau beli sesuatu, mau beli barang atau gue mau ngikutin tertentu karena emang gue yang suka gitu. Gue ngerasanya lebih happy dan lebih ringan karena gue jujur sama diri gue sendiri gitu loh. Kedua, itu tadi gue dapat teman-teman yang emang real ya kan, pertemanan yang lebih sehat, pertemanan yang seperti yang gue mau gitu. Itu juga bikin gue happy ya kan. Sama di dunia kerja misalnya, gue baru lulus kuliah, lagi nyari-nyari kerja, lagi kenalan-kenalan sama orang, ketemu sama komunitas apa segala macem. Ada salah satu keuntungan nggak pakai sosmed tuh, jadi ketika ketemu orang ya kayak gue bener-bener netral, gue bukan temennya siapa-siapa, dan orang jadi sharing ilmunya sama gue, terus nggak ngejudge gue dari geng manapun. Itu seru banget sih. Misalnya kayak pas selama pandemi ini ya, ketika lo tiap hari dapat berita yang negatif-negatif mulu tentang penyakit, kematian apa segala macem, sampai akhirnya tuh lo bakalan udah gue nggak mau lihat berita deh, apa kayak gue nggak perlu tahu ini semua deh, gue harus lebih fokus kayak apa yang ada di depan gue. Sebenarnya gue nggak kenapa-kenapa kan, sebenarnya gue sehat, keluarga gue sehat. Jadi kalau menurut gue dengan nggak tahu terlalu banyak info itu ngurangin distraksi sih. Lo lebih fokus kali ya sama apa yang ada di depan lo, sama apa yang ada di sekitar lo gitu. Ya mungkin itu yang bikin jadi lebih damai gitu ya, karena orang sering banget kayak nanya, kalau mereka tahu gue nggak main sosmed atau apa, biasanya orang-orang tuh ngomongnya gitu, pasti hidup lu damai banget ya, suka kayak gitu tuh sering banget. Entah itu halnya tentang sosmed, entah itu halnya tentang apapun, kayaknya emang perlu deh ada momen kayak kita tuh keluar dari rutinitas itu dulu. Karena biasanya kalau ngelihat dari jauh kayak lebih gampang buat sadar biasanya. Misalnya kayak gue tetap buka Instagram walaupun pakai account kantor atau apa, tapi gue udah tahu tujuannya gue buka. Misalnya gue lagi cari info apa, gue lagi pengen tahu update apa info-info terbaru sekitar pekerjaan gue. Jadi pas buka tuh udah tahu, oh emang tujuannya mau nyari apa gitu. Jadi nggak perlu konsumsi itu terlalu banyak juga gitu. Harus pelan-pelan sih, kayak kalau langsung gitu nggak bisa deh. Setiap perubahan tuh harus diikutin, harus tetap tahu itu ada apa yang baru segala macam. Cuman kayaknya kita tetap harus punya remnya sih, harus tetap punya kontrol sama diri kita sendiri. Kan sebenarnya itu nggak esensial kan, banyak hal yang nggak penting yang harus dimasukin ke kepala kita gitu. Ternyata kalau gue nggak baca itu tuh nggak apa-apa juga. Ternyata gue baca itu malah bikin stres dan jadi khawatir berlebihan. Ketika lo fine, lo bisa kontrol ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika lo tahu batas lo, ini kayak udah terlalu deh, ini udah berlebihan deh, ya udah stop gitu. Wow. Menurut gue menjadi manusia itu nggak pernah berhenti belajar kali ya. Ganti umur, setiap ganti tahun, setiap lo ganti fase dalam hidup lo, pasti lo
bakal belajar hal terus sih, selalu belajar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.